Terungkap, sesumbar pelatih Mali bikin merinding berani meremehkan Garuda Muda, padahal ada kejutan dari Nova Arianto. Misteri kekuatan Garuda Muda. Mampukah tumbangkan Mali U17 di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025? Terungkap, sesumbar pelatih Mali bikin merinding berani meremehkan Garuda Muda, padahal ada kejutan dari Nova Arianto. Piala Kemerdekaan 2025 semakin memanas. Di tengah persiapan Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto menghadapi laga krusial melawan Mali, sebuah pernyataan mengejutkan datang dari sang lawan. Pelatih Mali dengan nada tinggi berani meremehkan Garuda Muda, seolah kemenangan sudah dalam genggaman. Dari awal kami ingin menjuarai kompetisi ini, sehingga mental kami kuat di lapangan, ujar sang pelatih dengan penuh keyakinan. Bahkan, ia tak segan menyebut bahwa persiapan matang menjadi kunci utama kesuksesan timnya di Piala Kemerdekaan 2025. Pernyataan ini tentu membuat publik sepak bola Indonesia bertanya-tanya, apakah Mali benar-benar sehebat itu? Ataukah ini hanya taktik untuk meruntuhkan mental para pemain Garuda Muda? Perjalanan Timnas Indonesia U17 di Piala Kemerdekaan 2025 memang cukup meyakinkan. Di bawah arahan Nova Arianto, Garuda Muda berhasil menahan imbang Tajikistan dan meraih kemenangan penting atas Uzbekistan. Hasil positif ini menjadi modal berharga untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di Piala Dunia U17 2025, termasuk Brasil yang tergabung dalam grup yang sama. Namun Mali bukanlah lawan sembarangan. Sepanjang Piala Kemerdekaan 2025, mereka selalu meraih kemenangan saat berhadapan dengan Tajikistan dan Uzbekistan. Bahkan saat melawan Tajikistan, pelatih Mali berani melakukan rotasi pemain. Namun kekuatan timnya tidak berkurang sedikit pun. Sempat tertinggal lebih dulu, Mali mampu bangkit dan membalikkan keadaan. Lalu apa yang membuat pelatih Mali begitu percaya diri bisa mengalahkan Timnas Indonesia U17? Apakah ia tidak menyadari potensi kejutan yang bisa dihadirkan oleh Nova Arianto? Nova Arianto sendiri dikenal sebagai pelatih yang cerdas dan taktis. Ia mampu meramu strategi yang tepat untuk menghadapi setiap lawan. Keberhasilannya menahan imbang Tajikistan dan mengalahkan Uzbekistan menjadi bukti nyata kualitasnya. Namun, Nova Arianto tidak boleh lengah. Pelatih Mali tentu sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan Timnas Indonesia U17. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk meraih kemenangan dan memastikan timnya keluar sebagai juara Piala Kemerdekaan 2025. Laga Timnas Indonesia U17 melawan Mali akan menjadi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Mali hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan gelar juara, sementara Timnas Indonesia U17 harus meraih kemenangan jika ingin mengamankan posisi puncak. Pertandingan ini bukan hanya sekedar perebutan gelar juara Piala Kemerdekaan 2025. Lebih dari itu, laga ini menjadi ajang persiapan penting bagi kedua tim sebelum terjun ke Piala Dunia U17 2025. Mampukah Garuda Muda membuktikan diri dan mematahkan sesumbar pelatih Mali? Ataukah Mali akan semakin mengukuhkan dominasinya di Piala Kemerdekaan 2025? Saksikan laga penentuan antara Timnas Indonesia U17 melawan Mali pada Senin 18 Agustus 2025 yang akan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara. Jangan lewatkan momen penting ini dan berikan dukungan penuh kepada Garuda Muda. Misteri kekuatan Garuda Muda. Mampukah tumbangkan Mali U17 di laga terakhir Piala Kemerdekaan 2025? Ada misteri yang menyelimuti Timnas Indonesia U17. Di balik persiapan yang mungkin terlihat biasa, tersimpan kekuatan tersembunyi yang siap diledakkan di laga final melawan Mali U17. Mampukah mereka, dengan segala keterbatasan dan tantangan yang ada, menumbangkan raksasa Afrika ini dan meraih gelar juara Piala Kemerdekaan? Mali U17 datang dengan reputasi yang menakutkan. Postur tubuh yang tinggi menjulang, fisik yang kuat dan skill individu di atas rata-rata membuat mereka menjadi tim yang sulit dikalahkan. Di babak penyisihan, mereka tampil dominan dengan mencetak banyak gol dan menunjukkan pertahanan yang solid. Namun Garuda Muda tidak gentar. Mereka sadar bahwa kekuatan fisik dan skill bukanlah segalanya. Ada faktor X yang bisa menjadi penentu, yaitu semangat juang pantang menyerah, taktik cerdik dari pelatih Nova Arianto, dan dukungan penuh dari supporter setia. Misteri kekuatan Garuda Muda terletak pada kemampuan mereka untuk bermain sebagai sebuah tim.
Kekompakan, kerjasama, dan saling percaya menjadi modal utama untuk menghadapi gempuran Mali U17. Selain itu, Nova Arianto juga menyiapkan strategi khusus yang akan membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Pertandingan ini bukan hanya tentang adu skill dan fisik, tetapi juga tentang adu mental dan strategi. Mampukah Garuda Muda memanfaatkan kelemahan Mali U17? Kejutan apa yang sudah disiapkan Nova Arianto untuk meredam agresivitas lawan? Jangan lewatkan pertarungan sengit yang akan menguji mental dan strategi Garuda Muda. Dukung terus Timnas Indonesia U17 dan saksikan sendiri apakah misteri kekuatan mereka mampu menumbangkan raksasa Mali U17 di laga final Piala Kemerdekaan. Rafael Struijk comeback. Pantau laga berikutnya bersama Banten Warriors di Super League 2025-2026. Dewa United lagi nggak dalam performa terbaiknya. Mereka kalah terus di 2 pertandingan awal. Lebih sedihnya lagi, Rafael Struijk belum bisa nunjukin performa terbaiknya. Dewa United yang punya julukan Banten Warriors belum berhasil dapat poin sama sekali di 2 pertandingan pertama Super League. Di pertandingan pertama, mereka kalah lawan Malut United 1-3 di kandang sendiri. Di pertandingan itu, Rafael Struijk dikasih kesempatan main dari awal. Tapi, dia kayaknya kesulitan buat ngembangin permainannya, dan akhirnya diganti sama Stefano Lillipali di menit ke-46. Terus, Dewa United main tandang ke markas Semen Padang. Sayangnya, mereka kalah lagi 0-2. Di pertandingan ini, Struijk nggak main dari awal. Dia baru dimasukkan di menit ke-84 buat gantiin Ricky Kambuaya. Waktu mainnya dikit banget, jadi nggak bisa banyak bantu tim. 2 kekalahan ini bikin Dewa United masuk zona degradasi, alias zona merah. Mereka ada di posisi ke-17 klasemen. Wah, ini bukan awal yang bagus buat tim yang pengen bersaing di papan atas. Selanjutnya, Dewa United bakal berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Brawijaya tanggal 22 Agustus 2025. Pertandingan ini bakal jadi ujian berat buat Rafael Struijk. Dia harus bisa nunjukin kualitasnya sebagai pemain Timnas Indonesia dan bantu Dewa United buat menang. Kenapa ya Rafael Struijk belum bisa main bagus di awal musim ini? Apa dia cuma butuh waktu buat nyeten sama tim yang baru? Atau ada masalah lain yang bikin dia nggak bisa maksimal? Lalu, bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis saja di komentar ya guys. Kita bakal terus pantau perkembangan Rafael Struijk dan Dewa United di Super League 2025-2026. Ikut terus channel ini ya guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya.